Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Audrey-Piani. Saya dari kelas 2A S1 Keperawatan, Stikes Karisma Karawang. Di sini saya akan membawakan penyuluhan kesehatan tentang diare pada anak. Apa sih diare itu? Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang lembek atau encer yang lebih sering dari biasanya. Apa aja sih penyebab dari diare itu? Yang pertama, alergi makanan, efek samping obat-obatan, infeksi bakteri, virus, dan parasit, keracunan, dan banyak lagi. Gejala-gejala diare. Gejala diare yang pertama, feses lembek dan cair, nyeri dan kram pada perut, mual dan muntah, nyeri pada kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus yang diakibatkan oleh dehidrasi yang keluarnya cairan berlebih. Darah pada feses itu untuk yang diare kronis. Faktor-faktor resiko diare. Yang pertama, jarang mencuci tangan setelah keluar dari toilet. Menyimpan dan mempersiapkan makanan yang tidak bersih. Yang ketiga, jarang membersihkan toilet dan dapur. Yang keempat, sumber air yang tidak bersih. Yang kelima, makanan sisa yang sudah dingin. Yang keenam, tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah dengan menggunakan sabun. Selanjutnya, ada pencegahan diare. Bayi hanya diberikan ASI saja sampai dia umurnya 6 bulan. Yang pertama, hindari penggunaan susu botol. Yang kedua, memperbaiki cara menyimpan dan menyiapkan makanan pendamping ASI. Yang ketiga, menggunakan air bersih dan matang untuk minum. Yang keempat, mencuci tangan setelah buang air besar, sebelum dan sesudah makan. Yang kelima, membuang tinja, termasuk tinja bayi secara benar, menggunakan jamban atau WC. Yang ketujuh, ada meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara memberikan ASI minimal 2 tahun pertama dan meningkatkan status gizi pada anak. Pengobatan di rumah atau pelaksanaan di rumah saat anak terkena diare. Pertama, berikan minum lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, berikan makanan atau teruskan ASI. Untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, yang diberikan susu formula dapat diteruskan dengan mengencerkan 2 kali lipat lebih encer. Terus, anak yang lebih dari 6 bulan, makanan diteruskan yang bergizi, lunak, mudah dicerna, dan tidak merangsang pada perut anak. Yang ketiga, bawa ke petugas kesehatan bila diare semakin menjadi atau semakin parah. Sering muntah, sangat haus, malas makan dan minum, demam, dan tinja berdarah. Kapan anak dibawa ke sarana kesehatan? Pertama, bila berak atau tinja cair dengan jumlah lebih dari normal, rasa haus bertambah, air kencing sedikit, muntah berulang-ulang, itu termasuk dehidrasi ringan. Yang kedua, tegangan kulit atau turgor kulit menjadi kendor, demam, ubun-ubun cekung, mata cuong, tidak dapat makan dan minum, biasanya itu termasuk ke dalam dehidrasi sedang. Dan yang ketiga, kesadaran menurun, kejang-kejang, terdapat darah pada kotoran atau feses, itu termasuk ke dalam dehidrasi berat. Di sini saya akan mengajarkan cara membuat larutan oralit. Jadi, dalam 1 bungkus oralit itu harus dicairkan dan atau dimasukkan dalam air yang berisikan 200 ml. Jadi, ada di dalam tabel di sebelah itu keterangannya dari umur 1 tahun setiap mencret harus diberikan setengah gelas atau dengan dicampurkan oleh 2 bungkus oralit atau 400 ml air. Nah, di tabel sebelah bisa dilihat itu keterangan-keterangannya. Kemudian,
Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basuh tangan dengan air yang mengalir, lalu gunakan sabun. Usap telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, kuku-kuku jari, lalu bilas dengan air yang mengalir dan keringkan. Sekian dari saya tentang pemaparan materi penyuluhan kesehatan diare pada anak. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.